Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farena Sinta. Lagi dan lagi aku mau ucapin makasih buat kalian yang udah nyepetin waktu buat mampir ke channel aku ini. Dan aku mau ucapin makasih buat kalian yang udah kirim saran-saran ataupun kritik ke email ataupun ke DM aku di Instagram. Aku mengapresiasi itu. Dan aku seperti biasa aku bakal saring-saring itu ya guys ya. Oke, tema kita kali ini atau kisah horor kita kali ini bertema tentang penghuni pondok pesantren. Mungkin buat kalian yang udah gak sabar untuk aku bercerita, mari kita langsung eksekusi videonya. Cerita ini berasal dari adik aku yang namanya mari kita privasikan karena untuk menjaga privasinya dia, jadi kita sebut saja namanya Mawar. By the way, Mawar ini lulus dari sekolah menengah pertama itu di tahun 2018 guys. Nah setelah lulus SMP dia memutuskan untuk mondok gitu loh guys. Mondok sekalian sekolah SMA gitu di sana. Singkat cerita ketika dia memasuki pondokan tersebut kayak biasa aja gitu loh guys, biasa aja kayak ya udah pondok-pondok pada umumnya gitu kan. Nah by the way si Mawar ini punya 4 sahabat atau 4 bestie gitu loh. Yang pertama itu namanya si Nungki, yang kedua itu namanya si Siti, yang ketiga ini namanya Linda, yang keempat ini namanya Rindu guys. Nah by the way dari keempat sahabatnya si Mawar ini dia punya sahabat yang namanya Siti ini. Nah si Siti ini itu adalah tipe-tipe yang yang bisa dibilang tuh kayak sensitif gitu loh guys. Jadi kayak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat gitu, atau sesuatu yang kasat mata gitu loh guys. Kayak di pondok pesantren itu kan mereka kayak ada hafalan. Nah kebetulan si Mawar ini besok harinya atau setelah sholat subuh itu kayak ada setoran hafalan. Dan saat itu dia itu kayak belum sempet hafalan gitu loh guys, kayak belum sempet menghafal apa yang harusnya ia hafal. Yang berujung dia ketika malam itu dia tuh harus menghafal dan kayak begadang gitu kan. Di tengah dia seriusnya dengan hafalannya, tiba-tiba ada suara jeritan yang sangat kencang yang terdengar dari temannya ini, namanya yang si Siti ini, yang punya kemampuan melihat yang hal-hal yang tidak kasat mata. Jeritannya itu sangat kencang, gitu kan. Setelah dibangunkan oleh si Mawar ini kayak langsung berusaha membangunkan sahabatnya ini kan, takut ada apa-apa. Bangun Siti. Tapi gimana pun usahanya si Mawar ini ternyata nggak membuahkan hasil. Si Siti ini masih dengan mata terpejam, tapi dengan teriakannya yang tetap berteriak-teriak gitu loh guys. Melihat kayak gini pun kayak si Mawar pun langsung panik kan guys. Si Mawar ini pun langsung lari ke kamarnya si Ustazah. Jadi by the way kamarnya ini kan kayak dikotak-kotakin gitu loh guys. Jadi kayak ruangan ini kamarnya si santri perempuan, yang sekamar ini sebelahnya kamar Ustazah, para Ustazah gitu loh guys. Nah sebelahnya ini kamar para pengurus. Melihat sahabatnya ini kayak nggak bisa dibangunin, lagi teriak-teriakan begitu, si Mawar pun langsung panik kan, langsung dia lari ke kamarnya si Ustazahnya ini buat minta pertolongan gitu loh, buat bantuan gimana caranya biar bisa bangunin si sahabatnya ini. Ustazah pun langsung lari kan, langsung melihat keadaannya si Siti, dan ternyata ketika si Mawar ini memasuki ruangan tersebut, Mawar udah kaget karena melihat ternyata teman-teman seruangannya, teman-teman santri seruangannya ini, sekamarnya ini udah pada bangun dan udah pada ngelilingin si Siti ini, kayak udah megangin si Siti ini loh guys. Semegangin itu kan, karena kayak seberontak itu si Siti. Nah si ustazahnya ini kita sebut aja namanya Ustazah Neng ya, jadi kepala ustazah gitu loh. Ustazah tapi yang lebih di kayak seniornya gitu loh guys. Nah si Ustazah Nengnya ini tuh langsung mendatangi si Siti, dia memencet jempol kakinya si Siti ini sembari melafalkan ayat kursi. Setelah beberapa lama melafalkan ayat kursi tersebut, akhirnya si Siti ini berhasil dibangunkan guys. Nah ketika sudah bangun, si Ustazah Nengnya ini pun langsung bertanya, Siti kamu mimpi apa gitu kan, sampai teriak sehisteris ini gitu. Si Siti pun yang terbangun tuh awalnya kayak kaget gitu loh, dari raut wajahnya raut wajah kaget karena pas ngelihat kok udah dikelilingin sama teman-temannya, dan di situ juga ada ustazah serta pengurus pondok ya kan. Tapi ketika ditanyain sama si Ustazah Neng ini, si Siti pun kayak bingung gitu, enggak ustazah, saya nggak mimpi apa-apa gitu, saya kayak tidur aja biasa gitu. Mendengar ucapannya si Siti ini pun akhirnya ya udah ustazah nggak mengatakan apapun dan kayak menghimbau kalau misalnya mau tidur itu jangan lupa yang namanya berdoa guys, begitu. Udah nih. Nah setelah beberapa bulan setelah kejadian itu guys, ternyata di pondok pesantrennya si Mawar ini diadakanlah pembangunan, jadi kayak untuk memperluas bangunan gitu loh guys. Nah rusunawa ini dibangun untuk para santri perempuan gitu.
Rusunawa ini dibangun menjadi 4 tingkat gitu loh guys, 4 tingkat. Yang lantai pertama ini diperuntukkan untuk gudang, kayak cuma buat nyimpan-nyimpan makanan, bahan-bahan makanan kering sama barang-barang yang nggak terlalu penting gitu loh guys. Nah, yang lantai kedua ini diperuntukkan untuk kamar santriwati, santri-santri perempuan, terus sama kamarnya ustazah dan sama kamarnya para pengurus. Sedangkan lantai ketiga ini itu lantai yang dibiarkan kosong aja. Nah, sedangkan untuk lantai 4, lantai paling atas itu digunakan untuk tempat mencuci baju dan sekaligus untuk menjemur pakaian gitu loh guys. Jadi udah di kotak-kotakin ya guys. Suatu malam ketika si Mawar ini sedang asik bercerita bersama dengan 4 sekawan nih, 4 bestinya ini, tiba-tiba mereka kayak baru sadar kalau misalnya hari sudah malam. Yang lainnya tuh udah pada tidur. Dan by the way, mereka ini kayak santri-santri di sana tuh kayak ada ritual sebelum tidur gitu loh guys. Jadi kayak cuci muka dulu, sikat gigi dulu, terus yang terakhir tuh wudhu sebelum tidur. Nah, mereka pun berlima-limaan ini tuh ke kamar mandi yang harus keluar dari kamar santri ini. Ketika mereka tengah di kamar mandi, tiba-tiba dari arah lantai 3, dari arah tangga gitu loh, lantai 3, mereka mendengar suara cekikikan wanita guys. Mungkin karena memang di lantai 3 ini tuh saking kosongnya, jadi suara teriakannya ini tuh menggema. Nah, awalnya ini si Mawar yang sadar akan suara tersebut tuh kayak nanya gitu loh ke teman-temannya, kalian dengar nggak sama suara itu tadi gitu. Yang lainnya pun kayak langsung serempak tanpa mengatakan apapun. Nah, si Siti nih yang memang punya kemampuan yang melihat hal-hal yang tak kasat mata ini pun kayak langsung negur teman-temannya buat udah jangan diomongin, nanti dia makin gak suka, katanya si Siti kan. Mendengar hal itu pun langsung si Mawar dan yang lainnya tuh langsung bergegas gitu buat cepet-cepet udah selesai. Akhirnya mereka pun kembali ke tempat tidur mereka masing-masing. Udah nih guys. Nah, ada kejadian juga, pernah juga di suatu malam si Mawar ini tuh tertidur gitu loh guys. Nah, ketika tidur dia tuh kayak ngerasa badannya tuh kayak nge-freeze, kayak diem aja nggak bisa digerakin dan seberat itu. Bahkan buat napas aja tuh susah, kayak ngap-ngap gitu, cengap-cengapan gitu. Kayak sesusah itu, sesesek itu gitu loh guys. Nah, ketika dia berusaha buat ngeberontak, tapi dia nggak bisa. Ketika dia memberontak terus berusaha buat bergerak, tapi saking nggak bisanya akhirnya dia membuka matanya. Dan kalian tahu guys, ketika si Mawar ini membuka matanya, di depan matanya dia melihat sosok pocong dengan wajah hancur dan hitam legam. Jadi pocongnya itu langsung menatap baliknya si Mawar ini. Jadi mereka tuh tatap-tatapan gitu loh guys, kayak saling menatap gitu guys. Saking seremnya. Dan saat itu juga si Mawar ini mencium bau yang bener-bener gak enak, kayak merusak indera penciumannya dia. Saking baunya, saking gak enak, antara bau busuk dan pokoknya campur aduk yang si Mawar ini sampai nggak bisa deskripsiin itu si baunya itu kayak apa gitu loh guys. Ketika si Mawar ini bertatap-tatapan dengan si pocong ini, si Mawar ini pun ngeberontak kayak pengen langsung lari, tapi dia lagi-lagi nggak berhasil guys, karena dia emang udah nggak bisa gerak itu gitu loh. Nah, ternyata si Linda yang temennya dan salah satu sahabat bestinya ini tuh belum tidur saat itu. Dia melihat kala itu si Mawar ini tengah kayak lagi tidur, tapi kayak tangannya tuh gerak-gerak gitu loh, tapi matanya tuh terpejam sembari menangis guys. Padahal si Mawar ini kayak mikirnya dia kayak melek tapi nggak bisa gerakin, sangat bertolak belakang sama apa yang dilihat sama si Linda ini guys. Melihat hal ini pun si Linda langsung mencoba bangunin si Mawar ini kan, dan ternyata ketika bangun si Mawar ini udah langsung kaget gitu, sampai senarik napas itu loh, kayak saking seseknya kan. Setelah sesek tuh kayak dia mencoba untuk mengisi ruang udara di paru-parunya dia, kayak dia tuh sambil ketakutan sambil gemetaran gitu loh guys. Ya maksudnya kayak bisa kebayangkan sama kalian natap sosok pocong di depan mata kalian, kayak saling tatap-tatapan dengan wajah sosok tersebut tuh kayak seancur itu dan segosong itu, dan kalian kayak tatapannya tuh tatapan begini kayak gitu. Coba astagfirullah. Nah kayak gitu kan guys. Nah sebenarnya hal-hal
mistis-mistis ini tuh sering terjadi gitu loh guys sama para santri yang ada di sana, santri wanita ya, maksudnya santri perempuan gitu loh guys. Mereka pun udah kayak mencoba untuk melaporkan ke ustazahnya, tapi balik lagi si ustazah tuh kayak mengatakan mungkin kalian lupa berdoa sebelum tidur, makanya jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa bersolawat dan segala macamnya gitu loh guys. Itu yang disampaikan sama si para ustazah yang ada di sana ketika mereka mengatakan apa yang mereka alami kala itu. Nah, suatu malam ketika di pondok pesantren ini tuh mengadakan kayak suatu acara gitu loh di malam-malam hari. Nah, kebetulan si Mawar sama teman-temannya si 4 sekawan ini atau 5 sekawan ini pun mendatangi mbak-mbak pengurus gitu loh, mbak-mbak pengurus yang ada di sana. Jadi kayak ngeriung bareng gitu loh guys. Nah, di sana ada salah satu mbak pengurus yang mungkin kita sebut aja namanya Rena. Mbak Rena ini tuh salah satu pengurus yang ada di sana gitu loh guys, dari beberapa pengurus yang ada di sana. Nah, Mbak Rena ini tuh ngeriung gitu kan, sambil berkata gini, ayo kita ngobrol tentang hal-hal horor yuk gitu. Nah, akhirnya mereka pun saling melontarkan kisah-kisah yang pernah mereka alami atau pengalaman yang mereka alami selama ada di pondok itu guys. Dan ternyata yang mengejutkan si Mawar dan teman-temannya nggak cuma mereka berlima aja nih yang punya pengalaman horor masing-masing nih guys ya, melainkan Mbak Rena ini sendiri sang pengurus pun pernah mengalami pengalaman horor yang ada di pondok tersebut guys. Di suatu malam, saat itu ini cerita dari sudut pandangnya Mbak Rena ya, Mbak si pengurus pondok pesantren tersebut. Jadi di suatu malam, Mbak Rena ini sempat nyuci ditemani sama temennya gitu loh guys. Jadi karena pengurus di sana itu saking sibuknya gitu, jadi nggak ada waktu buat nyuci bajunya sendiri. Ada waktu pun kalau misalnya malam sebelum tidur, jadi kayak cuci-cucinya itu jadi malam-malam. Nah, kala itu karena memang cuciannya kan yang seperti aku bilang tadi kan, nyucinya mereka itu di lantai atas, di lantai 4 paling atas, dan malam-malam. Jadi si Mbak Rena ini meminta tolong buat manggil temennya buat nemenin dia gitu loh, nyuci di lantai atas kala itu. Ketika lagi asik nyuci, tiba-tiba ada sosok anak kecil yang mondar-mandir di sana gitu loh, sembari bawa-bawa ember. Ketika melihat sosok anak tersebut yang nenteng-nenteng ember ini, Mbak Rena tuh nanya sama temennya yang pengurus itu kan. Mananya Mbak Rena ini bilang kayak gini, itu ngapain sih Yuni bawa-bawa ember, udah malam bukannya tidur, kata dia gitu. By the way guys, memang di pondok pesantren itu ada anak perempuan yang masih SD tapi yang udah mondok, namanya si Yuni. Nah, Mbak Rena itu menganggap kalau itu tuh si Yuni karena dengan proporsi tubuhnya dengan tinggi badannya itu sama kayak si Yuni. Makanya si Mbak Rena itu mikir, oh si Yuni ngapain malam-malam ke situ gitu, maksudnya ke lantai 4 padahal itu udah malam gitu kan. Tapi kala itu temannya Mbak Rena itu nggak curiga apapun, kayak jawabnya ya kayak gitu, ya mungkin dia pipis atau kebelet pup kali, katanya kayak gitu. Jadi mereka pun nggak mikirin apa-apa dan langsung fokus ke nyucinya gitu loh guys. Keesokan harinya ketika Mbak Rena ini ketemu sama si Yuni, Mbak Rena pun nanya, Yuni kamu ngapain kemarin malam-malam ke lantai 4 pipis? Mana sendirian lagi anak kecil, bukannya tidur malahan, katanya gitu. Kata Mbak Rena ke si Yuni ini. Yuni tuh yang ditanyain kayak gitu kayak malah bengong gitu. Hah, apa Mbak? Aku nggak kemana-mana. Aku tidur, malah semalam aku tidurnya paling awal kok sama dari yang lain. Katanya si Yuni ini. Mendengar hal ini pun Mbak Rena langsung terdiam gitu loh. Lah terus siapa yang semalam itu yang mereka temuin yang bawa-bawa ember? Aduh. Ketika mendengar pengalaman dari Mbak Rena ini pun si Mawar pun bertanya sama Mbak Rena ini kan, Mbak emang nggak coba buat lapor ke ustazah? Soalnya kita udah sering banget loh ngalamin hal-hal yang kayak gini. Nah si Mbak Rena ini pun menjawab gini, iya sebenarnya aku juga udah ngomong ke para ustazah, apalagi ustazah Neng. Dan ustazah Neng pun juga mengatakan bahwa nggak cuma para pengurus aja, bahkan para santri kayak kalian-kalian ini juga mengalami hal-hal horor. Tapi saat itu ustazah tuh kayak menekankan mungkin kita harus lebih banyak berdoa, lebih banyak zikirnya, lebih banyak jangan kosongnya gitu loh. Kayak katanya si Mbak Rena. Dan sebenarnya nggak cuma para santri wanita aja guys, nggak cuma santri perempuan aja, selain pengurus, ustazah pun juga ada yang diganggu gitu loh. Dan saat itu ustazah Neng pun sebenarnya udah menceritakan hal tersebut ke pemilik atau ke pimpinan pondok pesantren kala itu. Nah, hal yang janggal itu pun kembali terjadi pada suatu malam guys.
Saat itu ketika si Mawar nih lagi berempat aja, si Mawar, si Siti, si Linda, dan si Rindu, berempat ini nih, tanpa ada si Nungki ya. Berempat ini lagi ngobrol-ngobrol, lagi bercakap-cakap seperti biasa nih di malam-malam. Nah tiba-tiba si Nungki ini yang entah dari mana baru masuk nih dari kamar tersebut dan langsung menduduki tempat tidurnya. By the way, tempat tidurnya ini tuh kayak satu ranjang tapi susun gitu loh, jadi ada 2 ranjang gitu loh, atas bawah gitu kan. Nah kala itu si Nungki lagi duduk nih di ranjangnya dengan kayak biasa aja gitu. Nah saat itu si Mawar ini pun kayak mengajak si Nungki buat gabung gitu loh. Nungki sini, bareng-bareng sini gabung. Nah setelah mendengar pertanyaannya si Mawar ini, si Nungki yang awalnya diem aja gitu langsung nengok enggak, dengan tatapan yang tajam membelalak sembari suaranya tuh kayak menggelegar gitu loh guys. Nah diiringi suara menggelegar itu, jeritan dari beberapa santri pun langsung terdengar. Jadi setelah si Nungki ini menjerit enggak gitu, nah terdengar suara jeritan-jeritan dari para santri. Nggak cuma satu guys, tapi banyak, beberapa santri yang mengalami kesurupan gitu loh. Melihat hal ini pun langsung jerit-jeritan kayak gitu pun, para ustazah dan para pengurus pun tanpa harus didatangi, mereka pun langsung mendatangi kamar para santri ini, para santri perempuan ini. Karena memang sehisteris itu dan seberisik itu dan sebising itu, apalagi malam-malam gitu kan, pada teriakan dan juga pada ngeraung-raung nangis gitu kan. Ustazah Neng pun langsung lari ke pondokan santri laki-laki nih guys, langsung mendatangi si ustadz yang ada di sana untuk meminta bantuan gitu loh guys, karena bener-bener sekacau itu kamar santriwati waktu itu. Setelah ustadz datang, mereka pun menggelar doa dan segala macamnya, dan akhirnya kesurupan masal itu pun dapat diredakan sebelum azan subuh. Dan setelah subuh, Ustazah Neng ini langsung melapor ke pimpinan yang ada di pondok itu, langsung sowan ke kiai yang ada di sana dan mengatakan apa yang ada dan apa yang selama ini terjadi di pondok yang dialami sama para santri-santri yang ada di sana. Dan setelah mendengar kejadian bahwa emang udah fatal juga dan udah sampai sebesar ini, akhirnya pimpinan pondok pun menyetujui untuk diadakan baca Al-Quran sampai hatam gitu, jadi hataman Quran gitu loh. Dan mereka pun akhirnya menggelar hataman Quran selama 7 hari guys, yang dimulai dari setelah sholat subuh sampai jam 10 pagi, itu berurutan sampai selama 7 hari. Yang diharapkan setelah hataman Quran ini, para penunggu yang ada di sana tuh kayak udah gitu, kayak stop buat mengganggu-ganggu para santri. Dan usut punya usut nih guys, katanya sebelum dibangun pondok tersebut, memang sebelumnya itu di situ tuh kayak danau gitu. Danau itu dijaga oleh sosok yang tinggi besar yang menjaga di daerah situ guys. Jadi saking besarnya nih guys, rusunawa yang 2 lantai ini sama dengan dengkulnya si sosok tersebut. Jadi kalian bayangin kalau misalnya ada 2 lantai dan itu tuh baru sedengkulnya aja tingginya. Jadi emang berasa kayak setinggi itu kan, kayak bisa ternalar kalau misalnya emang itu tuh sosok yang tinggi gitu. Dan sosok inilah yang menjaga tempat tersebut guys, dan hingga saat ini. Dan bahkan bagi orang-orang nih yang bisa melihat atau yang punya indera keenam, mereka dapat melihat sosok tersebut yang emang sangat besar dan sebesar itu guys. Begitu ceritanya. Dan setelah diadakan khataman Quran ini, alhamdulillah, walaupun memang masih ada yang diganggu atau misalnya ada yang penampakan gitu, nggak nyampe fatal gitu loh, kayak gitu guys. Dan akhirnya itulah tadi cerita dari si Mawar. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini guys? Benar guys, jangan lupa membaca doa sebelum tidur, karena itu tuh benar-benar penting, karena dengan berdoa kita tuh meminta penjagaan dari Allah juga, dan malaikat insya Allah juga menjaga kita gitu guys, dari hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang entah dari godaan setan atau apapun itu, dari mimpi buruk dan apapun itu. Begitulah guys. Oke guys, itu tadi cerita dari aku. Aku harap kalian menikmati konten aku. Aku mau terima kasih buat kalian yang sampai detik ini masih mendengar atau masih menonton aku yang lagi bercerita, dan aku harap kalian menyukai. Dan buat kalian yang mungkin suka sama konten aku tapi lupa belum subscribe, tolong jangan lupa subscribe ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa buat klik loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya aku update video baru ya guys ya.
Oke, seperti biasa, apa yang kalian tidak bisa lihat belum tentu itu tidak nyata. Bisa jadi di suatu sudut kegelapan di sekitar kalian, mereka tengah melihat kalian ataupun memperhatikan kalian. See you guys di next video selanjutnya. Bye-bye.